Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang audit lingkungan yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Febrina dan Aida Musyarofa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit lingkungan. Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Audit lingkungan adalah suatu penilaian yang sistematik, objektif, didokumentasikan mengenai dampak dan aktivitas usaha terhadap lingkungan menurut Patrick Carson dan Julia Mouleden. Selanjutnya yaitu tujuan audit lingkungan menurut Grant Ledgerwood, Elizabeth Street, dan Ricky Terrifel, bahwa tujuan audit lingkungan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ketaatan terhadap peraturan, yang kedua bantuan untuk akuisisi dan penjualan aktiva, yang ketiga pengembangan korporat terhadap misi penghijauan. Fungsi audit lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya peningkatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dokumentasi suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan pada proses dan peraturan. Yang ketiga, jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan perusakan lingkungan. Yang keempat, bukti keabsahan perkiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL yang berguna dalam penyempurnaan proses AMDAL. Yang kelima, upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan penggunaan bahan, minimalisasi limbah, dan identifikasi kemungkinan proses daur ulang. Yang keenam, upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan. Baik, saya Aida Musyarofa akan menjelaskan mengenai manfaat audit lingkungan. Terdapat beberapa manfaat audit lingkungan. Yang pertama ialah mengidentifikasikan risiko lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar pelaksanaan kebijakan lingkungan. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian suatu usaha atau kegiatan. Yang keempat, menghindari adanya sanksi hukum karena pelanggaran perundang-undangan dan standar-standar lingkungan. Yang kelima, membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam proses peradilan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. Yang ketujuh, menyediakan laporan audit lingkungan bagi perluasan usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Yang selanjutnya, jenis audit lingkungan. Yang pertama, audit tanggung jawab lingkungan. Audit ini dilakukan sebagai pendahuluan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kepatuhannya terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan. Dalam jenis audit ini terdapat beberapa kelompok. Yang pertama, audit kepatuhan. Audit ini merupakan proses verifikasi terhadap tingkat kemampuan dalam memenuhi ketentuan undang-undang lingkungan. Yang selanjutnya, audit kewajiban risiko operasional, di mana dalam audit ini berkonsentrasi terhadap kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktivitas operasi. Yang terakhir, audit keselamatan dan kesehatan kerja. Audit ini meliputi penilaian terhadap kecukupan alat pengaman kerja. Jenis audit yang kedua ialah audit manajemen lingkungan.
Audit ini memberikan perhatian yang tinggi terhadap sistem manajemen lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam jenis audit ini juga terdapat beberapa kelompok. Yang pertama ada audit perusahaan. Audit ini merupakan inisiatif dari manajemen puncak perusahaan dan memberikan perhatian terhadap struktur organisasi, wewenang, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang selanjutnya audit sistem. Audit sistem melakukan pengujian terhadap perbedaan antara sistem dengan kebijakan dan standar-standar yang berlaku. Yang terakhir ialah audit kebijakan. Melakukan review dan menilai relevansi kebijakan. Jenis audit yang ketiga ialah audit aktivitas lingkungan, di mana audit ini mencakup penilaian terhadap permasalahan manajemen dan penilaian teknik pengelolaan lingkungan. Dalam jenis audit ini terdapat beberapa kelompok. Yang pertama ada audit lingkungan lokasi pabrik. Audit ini menguji seluruh aspek kinerja fasilitas berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua ada audit limbah. Audit limbah mengidentifikasikan dan mengukur aliran limbah serta langkah-langkah dalam program meminimalkan limbah dan juga menilai praktik dan prosedur penanganan limbah. Yang ketiga ada audit produk. Audit ini mencakup seluruh aspek dari pengaruh lingkungan melalui desain, produksi, penggunaan, dan pengembangan. Yang terakhir, audit lintas batas. Audit ini meliputi aktivitas lintas departemen atau unit bisnis dalam pengelolaan lingkungan. Yang selanjutnya, prinsip dasar audit lingkungan. Tergantung pelaksana atau auditor masing-masing. Akan tetapi terdapat prinsip yang mendasar, yaitu yang pertama ada karakteristik. Di dalam karakteristik ada metode yang komprehensif. Audit lingkungan memerlukan tata laksana dan metode yang rinci. Audit lingkungan harus dilaksanakan dengan metode yang komprehensif dan prosedur yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada konsep pembuktian dan pengujian, di mana tim audit harus mengkonfirmasikan semua data dan informasi yang diperoleh melalui pemeriksaan langsung. Yang selanjutnya pengukuran standar yang sesuai. Penetapan standar dan pengukuran terhadap kinerja lingkungan harus sesuai dengan usaha atau kegiatan dan produksi yang diaudit. Yang terakhir, laporan audit tertulis. Laporan harus memuat hasil pengamatan dan fakta-fakta penunjang serta dokumentasi terhadap proses produksi. Prinsip dasar audit lingkungan yang kedua ialah kunci keberhasilan, di mana terdapat dukungan pihak pemimpin. Pelaksanaan audit lingkungan harus diawali dengan adanya iktikad pemimpin usaha atau kegiatan. Yang selanjutnya, keikutsertaan semua pihak, di mana keberhasilannya ditentukan oleh kerjasama yang baik dari semua pihak dalam usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Yang selanjutnya ialah kemandirian dan objektivitas auditor, di mana tim audit lingkungan harus mandiri dan tidak ada keterkaitan dengan usaha atau kegiatan yang diaudit. Jika tidak, maka objektivitas atau kredibilitas akan diragukan. Yang terakhir ialah kesepakatan tentang tata laksana dan lingkungan audit, di mana harus ada kesepakatan awal antara pimpinan usaha atau kegiatan dengan tim auditor. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.